Netizen menilai bahwa pembagian sembako yang dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di depan Istana Negara itu merupakan bentuk penghinaan dari seorang Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia, sekaligus bentuk kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ketika kita melihat aksi pembagian sembako yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Mereka yang menerima sembako gratis itu mungkin akan merasa senang, mungkin akan merasa bangga. Tetapi di sisi lain, netizen menilai bahwa ini adalah bentuk penghinaan kepada rakyat Indonesia. Saya secara pribadi menilai bahwa pembagian sembako yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara ini seolah-olah bahwa bangsa ini sedang dilanda kelaparan. Seolah-olah bahwa bangsa ini sedang dilanda kemarau panjang. Atau ini hanyalah gimmick politik menjelang Pilpres 2024 ini? Mari kita gunakan logika akal sehat kita, dan untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Alhamdulillah masyarakat senang. Saya terus terang dengan aksi ini merasa terhina dan dilecehkan bahwa nilai warga negara Indonesia hanya sebatas sembako dan cepek. Dan pembagian sembako ini apalagi dilakukan di depan Istana Merdeka, di mana di situ ada lambang negara yaitu bendera dan Pancasila, dan di situ tiba-tiba buka lapak, gelar tikar dan membagikan sembako secara gratis kepada rakyat yang sebenarnya itu adalah uang rakyat sendiri. Namun saya merasa sebagai WNI malu terus terang bahwa nilai harga diri saya adalah sebatas sembako dan cepek, dan itu muncul 5 tahun sekali. Ya, dan itu tidak mendidik sama sekali. Oleh sebab itu saya tidak akan antri nanti di TPS untuk memilih karena saya malu. Oh, jangan-jangan si londo itu, si bule itu juga mau antri ya demi cepek, atau mau coblos, akan coblos karena dapat sembako atau cepek. Sorry, saya tidak akan antri. Nah, saya akan menantikan seorang presiden yang akan mengangkat martabat saya sebagai WNI, bahwa saya bukan manusia cepek dan saya bukan manusia sembako. Tentu ada orang miskin yang kita harus bantu, tapi ada caranya, ada jalurnya. Saya lebih memilih jikalau sembako itu dijual dengan harga sangat murah dan bisa dibeli oleh warga, bukan gratisan. Ya, kalau gratisan itu ada unsur sogokan. Kita harus melatih mental warga negara sendiri. Saya heran, katanya revolusi mental, kok jadinya mental kere. Kita kasih contoh, misalnya Presiden Wakanda mengunjungi negara lain seperti Eropa, China, Vietnam, Thailand, Amerika, dan habis itu di negara situ dia hadir dan gelar tikar dan buka lapak dan membagikan sembako ke rakyat setempat. Kalau ini dilakukan di Italia, ya,
negara di mana saya lahir, saya separuh campuran Italia dan Indonesia, warga Italia bakal sangat terhina, dilecehkan, bahwa mereka itu tidak layak mendapatkan sembako. Mereka itu bukan mental sembako. Nah, apakah berani kita sebagai presiden memberi sembako ke negara lain pas kunjungan? Pasti akan dilarang. Pasti tidak akan dilakukan karena merendahkan negara itu sendiri. Dan kita selalu melatih warga sendiri direndahkan, dijadikan mental kere, mental tempe, yang harusnya revolusi mental, mental mulia, mental kaya. Itu yang harus dilatih. Dan mungkin pejabat di situ bangga, mereka dapat triliunan. Kami hanya mendapatkan sembako. Dan ini terus-menerus terjadi. Dan apakah ini mewujudkan mental yang maju? Menurut saya ini adalah mental kere, bukan mental bangsawan. Ini adalah pandangan saya sebagai WNI, dan saya malu terus terang, dan saya tidak akan mau pilih tahun ini, dan saya akan menantikan presiden selanjutnya jikalau ada yang mengangkat martabat derajat saya sebagai warga negara Indonesia, bahwa presiden itu terpilih bukan karena jago membagi sembako dan cepean. Karena ujung-ujungnya yang terpilih adalah siapa yang punya uang banyak yang bisa membagikan sembako dan cepet itu. Saya sampai gugup loh, sampai stres. Tapi mungkin kalian bangga. Oh, saya bangga, yang penting gratis. Saya kalau ditraktir orang aja saya tersinggung. Karena saya punya mental bangsawan. Ini bukan urusan kaya atau nggak kaya, tapi harga diri. Kalau kamu nggak punya harga diri, pasti kamu akan diperlakukan seperti ini terus. Jadikan mental miskin, mental kere. Ini adalah pandangan saya, ini adalah pendidikan ya bagi kita semua. Dan saya ingin mengangkat derajat rakyat, mengangkat martabat dan mental rakyat. Tidak hanya mau begitu saja ya mendapatkan sembako gratis. Saya tahu kalian butuh, tapi tidak seperti ini. Ya, dari situ harusnya kalau rakyat punya mental bangsawan dan harga diri tinggi akan menolak ya sembako itu atau cepean itu. Tapi karena demi kepepet, ya sudah, yang penting dapat, ribut lagi kalau nggak dapat cepet atau sembako itu. Dan saya malu jadi WNI. Ini hak saya, boleh dong malu. Bangga mungkin budaya. Ya, bangga karena pulaunya 17.000. Tapi saya malu jikalau mentalnya ya dibentuk, diperlakukan seperti mental kere, itu yang saya malu. Dan yang bikin mental kere itu ya orang-orang itu. Dan dibiarkan terus-menerus. Coba introspeksi. Kalian bangga punya mental aji mumpung. Kalau saya nggak mau punya mental aji mumpung. Mental nebeng, mental gratisan, mental gretongan. Come on. Sudah saatnya kita berubah lah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pembagian sembako di depan istana negara merupakan bentuk penghinaan kepada rakyat Indonesia. Itulah opini yang baru kita simak dalam cuplikan video ini. Merendahkan harga diri dari rakyat Indonesia. Apakah ini cara yang baik ketika seorang pemimpin membuka lapak di depan istana negara? Atau seperti yang saya katakan tadi, apakah negara kita saat ini sedang darurat kelaparan sehingga harus membuka lapak di depan istana negara? Ataukah ini semua hanyalah bentuk gimmick politik menjelang Pilpres 2024 ini? Jikalau ini adalah gimmick politik,
yakni dengan membagikan sembako di depan Istana Negara. Saya secara pribadi menilai bahwa ini adalah bentuk kepanikan yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia. Ini adalah cara seorang Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe kepada rakyat Indonesia. Saya kadang berpikir tidak masuk akal. Kok bisa ya Bukalapak di depan Istana Negara? Di mana kira-kira martabat bangsa ini? Di mana kira-kira kewibawaan dari bangsa dan negara ini? Apakah tidak ada tempat yang layak dan pantas untuk membagikan sembako selain di depan Istana Negara ini? Tetapi di sisi lain, saya melihat bahwa ini adalah bentuk kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres 2024. Saya secara pribadi pun yakin dan percaya bahwa apapun caranya yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, saya sangat yakin rakyat Indonesia mereka sudah pintar. Rakyat Indonesia tidak mudah untuk dikibulin, tidak mudah untuk dibohongin dengan gimmick-gimmick politik seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang benar-benar mereka sudah mempelajari track record atau rekam jejaknya, yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar memang dia punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena ada beberapa cuplikan video ketika saya melihat netizen dengan memegang sembako, lalu mereka mengatakan bahwa terima kasih Bapak Jokowi, kami sudah terima sembakonya, walaupun ini sebenarnya adalah uangnya kami. Tetapi di tanggal 14 Februari 2024 nanti, kami tidak memilih Prabowo Gibran. Ya, karena saya sangat yakin rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Mereka sudah mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka. Mereka sudah mampu untuk berpikir secara rasional dalam memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Dengan demikian, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa jangan terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh para penguasa di bangsa ini. Gunakan hati nurani kita, gunakan pikiran kita yang waras, berpikirlah secara rasional dalam mencoblos calon pemimpin kita di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Jangan lupa tanggal 14, 12 surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Jangan lupa. Wajar lah ya kan kalau Pak Jokowi itu panik. Karena fakta di lapangan, kampanye 02 itu sepi. Padahal hasil survei 50%. Satu kali putaran. 02 all in. Tapi nyatanya sepi. Padahal kita bisa lihat kan, capresnya itu lo datang. Makanya tidak gampang mengumpulkan massa itu dengan rela hati. Kalau bukan dari hati nurani. Di saat Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh
kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan 2 pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Saya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon ibu untuk memahami. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Saudara, dalam cuplikan video di season yang kedua tadi, saya jadinya merasa yakin bahwa survei yang selama ini digaung-gaungkan oleh para pendukung Prabowo Subianto katanya sudah mencapai 50 bahkan mendekati 60% itu semuanya adalah omong kosong. Katanya di Jawa Barat itu all in Prabowo Gibran. Tetapi fakta tadi membuktikan kok sepi sih? Padahal di depan ada seorang calon presiden yang bernama Prabowo Subianto. Inikah yang membuktikan kepada rakyat Indonesia tentang semboyan all in Prabowo Gibran ini? Atau inikah bukti bahwa surveinya itu sudah mencapai 50 bahkan mendekati 60% itu? Omong kosong. Rakyat hari ini sudah cerdas. Jangan mudah kau kibulin rakyat. Inilah bukti nyatanya. Bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semakin meyakinkan rakyat bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah pemimpin yang benar-benar merakyat, pemimpin yang benar-benar berkualitas, pemimpin yang memang benar-benar punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini, bukan pemimpin yang hanya mau mengejar kekuasaan semata. Saudara, saya berharap bahwa dengan adanya cuplikan video tadi, setidaknya bisa menyadarkan kita semua tentang perilaku dan fenomena politik yang akhir-akhir ini semakin memanas di negara kesatuan Republik Indonesia. Bukti nyatanya sudah terpampang jelas di depan kita. Di beberapa titik kampanye, kita menyaksikan sendiri, kita melihat sendiri bahwa semboyan all in Prabowo Gibran itu ternyata hanya omong kosong karena rakyat tidak ada yang datang. Inilah bukti nyatanya. Sehingga ketika beberapa waktu yang lalu, seorang Presiden Joko Widodo pun turun untuk kampanye dan memihak kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semakin meyakinkan saya
tentunya juga semakin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka sedang panik. Mereka sedang panik, sedang resah, sedang gelisah, sampai membagikan sembako di depan istana negara. Itu adalah bentuk kepanikan yang sudah sangat luar biasa. Artinya bahwa survei 50% itu semua hanyalah omong kosong. Ya kalau lembaga surveinya dibayar, masa sih mau taruh di angka 20% atau 30% seperti yang mereka tempatkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo? Tidak mungkin. Pasti harus lebih unggul. Mungkin menjelang Pilpres 2024 ini bisa-bisa survei Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sampai di angka 90%. Tinggal siap lantik saja. Inilah faktanya. Jadi survei mereka boleh kibulin rakyat, tetapi ketika mereka turun kampanye dengan tidak adanya masyarakat untuk ikut berkampanye, mendengarkan sosialisasi, mendengarkan seruan dari seorang Prabowo Subianto ini, sudah menguatkan kita rakyat Indonesia bahwa survei itu hanyalah omong kosong semata. Mari kita lanjutkan lagi. Negara kita sama dengan 28 negara di Eropa. Kita punya luas wilayah sama dengan Eropa. Eropa 28 negara, kita satu negara. A few moments later. Ada dari satu kubu 02. Harus banget disebut aja. Gue gak mau terjun payung sama lu, Bang. Takut, Bang. Ada satu kubu dari 02. Di saat yang lain ngebelain orang-orang yang butuh dibela, dia mau ngebelain elit. Iya, dengan bikin statement bahwa korupsi ini terjadi karena pejabatnya belum sejahtera. Biji lu satu. Dengan datangnya Kaesang, Mbah Wo, Mbak Samsul Blimbing Sayur, dan sekarang Presiden itu memperlihatkan jika Raja Kesultanan itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Tapi gimana mau beralih dukungan? Wong kita tahu kandidat 02 itu dua-duanya kosong. Kosong itu sama dengan nir. Nir moral, nir konstitusi, nir adab. Makanya Kanjeng Sultan emoh memihak mereka. Emoh kuis mantep dong, emoh. Ditambah sebelumnya ulah Ade Armando. Masih inget toh? Elit PSI yang menyebut
Jika ingin bicara nepotisme, kita diminta ngelihat DIY. Walah lah di soal ini ya habislah Pak Jokowi beserta pasukannya. Mbak Yus percaya panjenenganipun ngarso dalem sudah memaafkan Pak Ade, sebab beliau pemimpin yang benar-benar menjaga adat istiadat peninggalan leluhur. Raja Keraton Kesultanan otomatis menjabat gubernur, itu ada aturannya, bukan keinginan beliau. DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk itu gitu loh. Nah, Raja Jogja itu mengerti hidup di alam demokrasi dengan sistem negara republik yang otomatis tidak akan menginjak-injak konstitusi. Lah kok ada yang mau merusak, pasti beliau mboten berkenan gitu loh. Lah di sisi lain, baik Kaisang, Mbah Wo, dan Samsul Blimbing Sayur, serta termasuk itu Pak Jokowi, meski ditemui spesial 4 mata, 4 mata, namun durasi waktunya cuma 1 jam. Meh bicara panjang lebar ya buat apa? Lalu soalnya semuanya mempertontonkan perilaku yang tidak pas. Kabeh melanggar, kabeh ditabrak. Capek-capek nanam padi, yang dipilih singkong gak jadi. Yang bener aja, pahit dong. Capek-capek jadi pengacara, yang dipilih yang gak punya etika. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek reformasi, yang dipilih yang melanggar konstitusi. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi artis, yang dipilih yang gak etis. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi pengusaha, yang dipilih yang mau ngemplang pajak. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi buruh, yang dipilih yang bela pengusaha. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Halo semua pendukung paslon 02, aku cuman ingin memberitahu aja kalau ini adalah termasuk 8 program hasil terbaik cepat. Artinya program yang memang utama dari paslon kalian. Yang pertama adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Nih ya, langsung di website kalian, prabowogibran2.id. Ya, ini masuk ke program kerja yang 8 program hasil terbaik cepat. Kita lihat kenapa program ini ada, ternyata adalah untuk stunting. Stunting adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapai kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan pesantren. Kenapa aku secara kedokteran bilang ini lawak? Karena stunting itu dikoreksi di antara umur 0 sampai 2 tahun. Kalau udah di atas 2 tahun, udah terjadi gejala-gejala stunting, itu namanya udah stunted. Jadi apa relevansinya Anda memberi makan anak SD sampai anak SMA? Hah? Suwe-suwe nyantri, pilihannya Prabowo. Salah dong, pilih Ganjar Mahfud. Saudaraku sebangsa dan setanah air, luar biasa ya di season ketiga ini ketika kita mendengar pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto. Luas negara kesatuan Republik Indonesia sama dengan luas 28 negara di Eropa. Ini kira-kira data dari mana yang diambil oleh Bapak Prabowo ini ya? Kok seorang calon presiden asal bacot ya? Sangat disayangkan. Seorang calon presiden dengan pedenya dia mengatakan bahwa luas negara kesatuan Republik Indonesia ini sebesar luas 28 negara di Eropa. Padahal faktanya zong
Prabowo lagi omong kosong. Lalu yang kedua, dalam cuplikan-cuplikan video di season ketiga ini, kita juga mendengar masih ada netizen yang berbicara soal etika dalam berpolitik. Jadi memang sangat dan amat penting ya, ketika kita masuk dalam dunia politik, etika, tutur kata, adab, moral, dan lain sebagainya itu benar-benar harus dinomorsatukan, benar-benar harus dijaga. Dan apalagi ketika kita berbicara soal politik, poin yang paling penting juga adalah harus menjadi pribadi yang konsisten, jangan pelin-pelan. Semoga saja di cuplikan-cuplikan video ini setidaknya bisa menyadarkan kita bahwa apa yang dilakukan atau apa yang disuarakan oleh Bapak Prabowo Subianto ini semuanya itu adalah omong kosong semata. Lalu ada salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran tadi, dia menjawab perihal program makan siang gratis yang pada dasarnya untuk mengurangi angka stunting. Ternyata pencegahan angka stunting itu hanya dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 0 sampai 2 tahun. Tetapi apa yang diprogramkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu semua adalah program yang tidak masuk di akal. Semoga saja kita rakyat Indonesia semakin cerdas dengan melihat cuplikan-cuplikan video seperti ini. Artinya kita diberitahu bahwa program yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah program omong kosong semata. Mari kita berpikir cerdas. Barusan ada temen gua bilang setiap pemimpin itu punya kelemahannya masing-masing gitu, punya negatifnya masing-masing. Bener, gue nggak menyalahkan setiap pemimpin, setiap manusia punya negatifnya masing-masing. Tapi ingat, Ganjar Mahfud itu bukan pelanggar HAM. Dia tidak punya cacat di hukum. Jadi apa negatifnya di mana? Kalau cari deh negatifnya Ganjar sama Mahfud gitu di hukum, apa yang mereka langgar gitu, nggak ada. Tapi kalau Prabowo kan jelas gitu, dia pelanggar HAM, Gibran pelanggar konstitusi, udah jelas hukum undang-undang itu dilanggar sama mereka gitu loh. Jadi coba pikir pakai akal sehat. Apa lu mau simpati di mananya kalau udah pelanggar HAM dan konstitusi, udah jelas-jelas hukum itu dilanggar sama mereka. Bodoh. Keamanan presiden lebih penting karena pemimpin tertinggi di Indonesia. Gue tuh heran gue tuh heran sama pendukung 02 kok begini amat ya. Agak lain memang pendukung 02. Orang cuma ngebentangin spanduk doang kok. Demi keamanan presiden. Emang orang ngebentangin spanduk emang bahaya banget apa? Kadang-kadang pendukung 02 agak lain. Kocak bener dah. Ya Allah. Banyak komentar yang kayak gini nih. Katanya membahayakan. Orang bawa spanduk dong kok membahayakan. Cerita. Aduh, astagfirullahaladzim ini. Aduh, demokrasi udah apa ya? Sekarang ini udah kacau ya. Neo Orba ini bangkit ini. Neo Orba bangkit. Cuman ngebentangin spanduk doang, tulisannya begitu doang. Kok malah yang ngebentangin spanduk dihajar. Astagfirullahaladzim. Padahal kata-katanya juga gitu doang. Ini pendukung 02 ini agak lain ini. Agak lain.
Pak, ceritanya kayak dibayar gimana sih? Tadi itu gini loh Pak, ada panitia dari sana suruh ngedum. Sebenarnya Pak, sebenarnya seharusnya 500 dibagi orang 10 apa 5. Nah, kan rekan-rekan ini kan asongan kan, oh diborong rek, lah dikasih no. Nah sekarang nggak ada panitia ya apa? Uangnya kurang, barangnya habis. Oh iya dikasih 500 Pak. Untuk berapa orang 500? Ya, siapa sih goreng dibayari rek? Ayo, iki lho, ya apa? Stane ayo, stane. Siapa sih goreng dibayari ku mau? Ini 500 tok lho. Ini 500 tok. Lo arah sampai tuh ke arah dulu le. Iya 500 tok le. Kang bayar lo, kan gue kayak gitu. Oke, Ayo, bayar. Tunggu nih. Di nama dicek kelang gue. Berapa pulang gue jadi nggak teman. Bayar apa? Bayar apa? Bayar. Bayar apa? Kafe bayar lo. Ini dana apa? Sana. Uangnya bisa lah ya Pak. Ini nyangnya ya besan. Belum dapat uang belas Pak sampai? Belum Pak. Berapa beli Pak? 50 apa? Habis aku Pak. Ini habis semua. 20. Habis. Buktinya nggak dibayar Pak. Ini nggak bari semua. Ini ini aku Pak. Janji katanya mau bayar. Buktinya mana? ngerti bos tadi. Wis, ayo pulang aja wis. Mulai baik. Oh nggak boleh mangsa. Jangan seperti kayak dulu. Jangan bikin malu PSI. Mana yang enggak ada? Ini kan sudah ini. Udah buka semua barang. Oh, kayak 500. Tuh, sama 500. Pak, sama wis mari. Ayo, sama wis mari apa durung? Aku tak. Yo. Wis mari lah yo kowe. Aku durung. Totalnya kabeh 6, jangan bikin malu PSI. Enggak ada bikin malu, Pak. Semuanya itu sudah diatur. Iya, sudah dibayar. Saya belum, Pak. Ayo-ayoan. Bilang sama baik. Ini bapaknya mau di Melayu tak takut. Ini bapaknya mau. Lari dia, jangan bikin malu PSI. Kita nggak pernah itu biasanya wong cilik saya mau. Itu raja orang Pak. Itu ngenai sampai itu Pak. Adem-adem itu orang Pak. Lek sampur bikin ngejar dulu Pak. Mau setelah 600. Iya. Itu kan wis ngomong 600 wis dikek 600. Terus sing ndi Pak? Sanes kula Pak, sanes sing ndi Pak? Sing ndi Pak? Saiki durung. Kula kabeh. Pak. Saiki juga 600 kula kabeh susu bakul kabeh bayar kabeh wis. Bener asli Pak sampean. 600 mau gono awakmu kumpul sing menurutku aku. Yo, ya, saya mau tanya ya. Tadi yang saya tahu itu 5 yang kata ya. Nah, saya tidak tahu itu. Nah, gitu. Belum, kita belum. Yo, durung kabeh saya ditakoki, aku mau ngetero dulu. Iya. Mari ndukuk manut lho. Durung iki. Aku ngapal iki durung. Yo, wis yo. Aku durung. Wis, lho melo kabeh. Wong sing ngurus ya. Sampe ngerti aku bukan. Ketangan. Apa jalan aku? Sing jalan sapa? Aku nyetel lho. Niki daerah iki iki macet tenan. Wis, sekarang wong telu yo. Wis. Oh, durung iki kalah apa enggak? Telu, Pak. Jangan roket mau aku dulu kabeh. Pak, aku jalur sopo Pak, aku dereng Pak, aku jalur sopo saiki. Aku ngerti mau dulu. Terus saya Pak di nganu Pak depan ini. Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Kami rakyat Aceh 90% akan memilih Pak Anies Baswedan. Kami memilihnya pilihan ulama, bukan pilihan artis. Sorry ya. Oke guys, ada satu cuplikan video menarik ketika para pedagang asongan tadi mereka melakukan aksi protes karena barang dagangannya mereka sudah diambil tetapi tidak dibayar. Belum apa-apa sudah menyakiti rakyat. Aduh, memang ya. Saya berharap bahwa hal-hal serupa tidak terjadi pada paslon 01 maupun paslon 03 ya. Biar cukup paslon 02 yang selalu melakukan keblunderan untuk menyakiti rakyat. Datang kampanye bukannya mau membujuk rakyat,
mau menarik simpati rakyat atau bagaimana, tetapi ini malah membuat rakyat kecewa. Bukan saja ini, tetapi kemarin juga saya sempat sajikan satu cuplikan video itu di mana ada seorang kakek tua sudah dibagikan becak, tapi ternyata becak itu diambil kembali. Ngeri. Jadi semua adalah gimmick politik, cara mereka untuk mendatangkan massa. Ketika massa sudah datang, pada akhirnya mereka disakiti. Luar biasa. Dan hal-hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa mari kita cari pemimpin yang memang benar-benar dia punya hati untuk rakyat. Dan biasanya kalau pemimpin yang merakyat itu, hal sekecil apapun susah untuk dia sakiti rakyatnya. Pasti dia akan selalu berusaha, berjuang untuk membuat rakyatnya tersenyum, membuat rakyatnya bahagia. Bukan dengan hal-hal seperti ini. Belum apa-apa rakyat sudah disakiti. Saya berharap juga bahwa kurang lebih dalam waktu 2 minggu ini, mari kita berdiskusi bersama, berdialog bersama untuk memilih pemimpin yang benar-benar pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Jangan kita memilih pemimpin yang hanya memberikan gimmick semata. Di akhir-akhir ini, situasi politik di tanah air sudah semakin memanas menjelang Pilpres 2024 ini. Ada yang sedang panik yang luar biasa, ada yang sedang resah, ada yang santai-santai saja, ada yang merasa yakin bahwa mereka akan menang di Pilpres 2024, tetapi ada juga yang sedang berjuang untuk mengintimidasi dengan menurunkan premanisme untuk menyerang masyarakat. Jadi saya berharap kita rakyat Indonesia tetap konsisten, tetap komitmen bahwa di tanggal 14 Februari nanti kita benar-benar memilih pemimpin yang pantas dan layak, yang punya harkat dan martabat, dan kita berjuang untuk memenangkan mereka dengan cara-cara yang elegan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir waras.